Cara menjaga privasi dan keamanan dalam dunia digital. Kehidupan era digital membawa tantangan baru bagi kita semua. Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan teknologi informasi, bukan hal yang aneh jika banyak porsi dari informasi pribadi setiap individu dapat ditemukan dan disimpan dalam media digital. Dari antara sekian banyaknya informasi, beberapa di antaranya bersifat personal atau rahasia. Kebocoran dari informasi tersebut dapat menyulitkan atau bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang-orang tersayang. Sama halnya seperti aset uang, kendaraan, rumah dan sebagainya, data dan informasi pribadi merupakan aset penting yang harus dilindungi pemiliknya. Kebutuhan akan teknologi yang tinggi menyebabkan data tersebar secara meluas melalui media digital. Sayangnya, masih banyak dari masyarakat yang tidak tahu atau tidak peduli akan penjagaan privasi dan keamanan miliknya sendiri. Privasi dan keamanan adalah dua hal yang terkait tetapi berbeda. Privasi mengacu pada kebebasan informasi pribadi dari perhatian yang tidak diinginkan, seperti tracking lokasi, browser history, kamera, dan mikrofon dari device pengguna. Keamanan mengacu pada kebebasan data dari potensi ancaman, seperti tercurinya username, password, dan data-data penting lain. Penjagaan privasi yang baik mengurangi kemungkinan pihak luar untuk memperoleh informasi penting yang dapat melukai keamanan dari data pengguna. Cara menjaga privasi dan keamanan dalam dunia digital. Tips yang pertama, jangan menggunakan Wi-Fi publik kecuali terpaksa. Tanpa disadari, penggunaan Wi-Fi publik dapat membawa masalah keamanan yang membahayakan data Anda. Penggunaan Wi-Fi publik membuka pintu lebar terhadap masuknya kejahatan cyber, seperti serangan man in the middle. Man in the middle merupakan sebuah bentuk serangan di mana hacker berada di antara dua perangkat yang saling berkomunikasi, seperti device Anda dengan server website yang dikunjungi. Melaluinya, hacker dapat menyadap, mencegat, mengubah, dan mengontrol pertukaran data antara kedua perangkat tersebut. Umumnya, serangan man in the middle dibarengi dengan serangan phishing, sebuah bentuk serangan untuk mendapatkan data kredensial pengguna seperti username dan password melalui sebuah halaman yang dibuat semirip mungkin dengan halaman yang terpercaya. Maka dari itu, usahakan untuk tidak menggunakan Wi-Fi publik. Jika terpaksa, pastikan Anda tidak mengunjungi layanan sensitif seperti aplikasi perbankan, belanja online, dan lain-lain. Setelah selesai menggunakan Wi-Fi, jangan lupa untuk melakukan Forget Network. Tips yang kedua, batasi dan kontrol App Permission. Apa itu App Permission? App Permission adalah sebuah bentuk izin yang diberikan kepada aplikasi device Anda untuk mengakses berbagai data, seperti daftar kontak dan lokasi Anda saat ini, ataupun berbagai perangkat seperti kamera dan mikrofon. Hal yang harus Anda lakukan adalah membatasi dan mengontrol App Permission dengan seksama. Pengaturan ini dapat dilakukan pada setting masing-masing device. Pastikan Anda hanya memberi aplikasi suatu akses sesuai kebutuhan aplikasi tersebut. Jika dirasa tidak ada fitur-fitur berkaitan yang membutuhkan suatu akses, Anda sebaiknya waspada dan mematikan izin akses terkait. Tips yang ketiga, jangan menggunakan penyimpanan umum untuk menyimpan informasi pribadi, karena data diri Anda bisa diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus tindakan kejahatan yang paling sering terjadi dalam hal ini adalah phishing. Phishing merupakan upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data pribadi yang sifatnya penting, di antaranya nama lengkap, password, dan lainnya. Salah satu contoh nyatanya ialah serangan phishing yang menyamar sebagai Google Document. Karena email tersebut tampaknya dari sumber yang dikenal, banyak orang yang mempercayai dan mengklik link tersebut sehingga data-data yang Anda miliki bisa diambil oleh mereka. Maka dari itu, kita harus lebih hati-hati lagi dalam menyimpan data-data yang penting yang kita punya. Tips yang keempat, menyembunyikan status aktivitas pada media sosial. Hal ini berguna agar teman-teman Anda tidak bisa melihat aktivitas Anda selama bermain media sosial. Ternyata, dengan Anda tidak menyembunyikan status aktivitas pada media sosial Anda, mereka juga bisa melihat lokasi keberadaan Anda. Pasti seram sekali kalau ada orang yang mungkin kurang kita kenal, tiba-tiba mengetahui lokasi keberadaan kita, dan bahkan datang menghampiri kita. Yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan kata sandi yang kuat di setiap akun yang Anda miliki. Kata sandi yang kuat adalah salah satu cara untuk mempertahankan akun dan informasi pribadi Anda. Beberapa tips dari kami yang dapat kami berikan. Yang pertama, jangan pernah menggunakan informasi pribadi Anda seperti nama, ulang tahun, username, dan alamat email. Informasi-informasi ini umumnya dapat diakses publik sehingga orang lain lebih mudah menebak password Anda. Yang kedua, gunakan password yang panjangnya sekitar 8-12 digit. Yang ketiga, jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun Anda. Memang untuk saat ini, kebanyakan orang menggunakan kata sandi yang sama untuk lebih mudah mengingat dan membuka akun-akun yang mereka miliki. Akan tetapi,
Jika seseorang menemukan kata sandi pada satu akun Anda, maka akun-akun Anda lainnya akan terancam. Yang terakhir, jangan lupa menggunakan kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan kecil untuk memperkuat kata sandi Anda. Efek dari kejahatan digital tidaklah berhenti dalam batasan digital saja. Pengaruhnya luas sampai ke berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, barang siapa peduli akan keselamatan diri sendiri dan sekitar, akan peduli tentang privasi dan keamanan terkait informasi digitalnya. Kami berharap, tips-tips yang kami berikan dapat sedikit membantu Anda dalam mengamankan aset Anda. Stay safe and see you next time!